أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah menjadikan setiap manusia diberikan fasilitas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara mereka yang bertakwa, ada juga di antara mereka yang berpaling dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah atas nikmat petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Insyaallah dari pembahasan ini kita lanjut ke adab berjalan ke masjid. Ada 20 hal yang kita harus ketahui, dan ini jarang diketahui oleh orang-orang ketika mereka berjalan. Ya. Keutamaan salat yang berikutnya adalah, ya, seseorang ketika lupa atau tertidur, maka dia harus mengqadha salatnya. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu itu harus diganti apabila dia luput melaksanakannya. Bahkan saya kasih contoh kasus, kalau seseorang, ya, tidur, contoh dari mulai isya, tiba-tiba bangunnya, ya, asar hari berikutnya, terjadi nggak ini? Jangan salah, ada terjadi seperti kondisi seperti ini. Kira-kira apa yang dia harus lakukan? Dia harus mengqadha sholatnya dari mulai isya, subuh, duhur, asar, sesuai dengan jumlah rakaatnya. Jadi sholatnya dari mulai 4, 2, 4, 4. Ini cara qadhanya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik." Dikatakan barang siapa lupa, luput maksudnya, ya, lupa dari salatnya dalam kondisi tertidur tentunya, atau kondisi dia lupa, benar-benar lupa, ya, contoh dia belum salat isya sampai besoknya dia baru ingat di hari berikutnya pas salat isya, lu kemarin belum salat isya, pas dia ingat dia salat isya, ya, maka tidak hendaklah dia salat ketika dia ingat, tidak ada kewajiban untuk mengganti baginya selain dia pas waktu ingat itu tadi. Jelas di sini, ini aturannya. Orang tuh lupa bisa dalam posisi tertidur atau bisa benar-benar dalam posisi lupa. Dan ini kadang-kadang terjadi nggak? Terjadi di banyak hal. Ya. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Man nasiya salatan aw nama anha." Nah ini lebih lengkap lagi, barang siapa yang lupa salat kamu atau tertidur, fakafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka kafarahnya, penggantinya adalah dia salat pas dia ingat, pas dia bangun salat apa yang ditinggalin sama dia, yaitu dilakukan rentetan sesuai dengan urutannya. Ya, ini aturannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat sebagai iman. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 123, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi laraufur rahim." Allah katakan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Di dalam tafsir disebutkan iman di sini adalah salat. Ya. Ya. Maka Allah sebutkan
iman. Inilah pentingnya ya ikhwah. Jadi salat itu merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia merupakan rukun, merupakan tiang agama. Ya, orang ketika menghancurkan tiangnya maka dia menghancurkan agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, ya, yaitu Al-Qur'an, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, bahkan salat ini merupakan amalan yang terbaik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala amalan terbaik dari mulai zamannya para nabi sebelum Rasulullah SAW. Kita tahu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat dalam Al-Qur'an beriringan dengan banyak ibadah. Di antaranya apa? Zakat. Allah memerintahkan salat, kemudian zakat. Aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya perintah apa ini? Salat berjamaah. Ini perintah menunjukkan kewajiban. Rukuklah perintahnya fi'il amr. Maka kalau di dalam Al-Quran ketika Allah SWT memerintahkan dengan perintah fi'il amr, menunjukkan tanda kewajiban. Karena nggak ada kemudian ya yang dikaitkan dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan perintah. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Ini perintah salat digantikan dengan korban. Salatlah kemudian dan sembelihlah. Nahar itu bukan sembelih sebenarnya, yaitu khusus onta. Dengan cara apa? Disobek di posisi lehernya. Maka ini disebut dengan nahar. Karena antum nggak mungkin nyembelih onta. Ya, onta satu disembelih antum bisa jadi korban. Ya, ditendang sama onta habis kita. Kalau sapi masih memungkinkan untuk disembelih, tapi onta tidak. Dan onta ini lebih gampang, ya, untuk istilahnya daripada hewan yang lain seperti sapi, kambing. Antum pakai tenaga onta nggak pakai. Cukup dengan apa? Disobek lehernya, keluar darahnya, dia mati sendiri. Bayangin, binatang yang paling kuat, onta sama sapi, kuatan mana? Kuat onta, tapi cara bunuhnya paling gampang. Ya, tapi kalau sapi dipakai kayak gitu nggak mati, onta nggak. Makanya dikatakan wanhar. Allah perintahkan berkorban yang paling tinggi, yaitu apa? Onta. Kemudian Allah juga mengatakan qul innas salati wa nusuki, sama korbanku. Ya, katakanlah enggak dengar. Katakanlah, ya, sesungguhnya salatku, ya, nusuk ini adalah korbanku. Ya, salatku, ibadahku, kemudian mahyaya adalah hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan Allah menggantikan salat dengan korban. Juga sama dengan surat Al-Kautsar. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersabar dalam mengerjakan salat. Memerintahkan juga bersabar dalam nyuruh keluarganya untuk ngerjain salat. Di mana Allah mengatakan dalam surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Ngapain? Ngasih contoh dan juga ngajari. Kita disuruh sabar karena betapa pentingnya sholat. Dan sholat ini ya ikhwah, sampai orangnya di atas kasur koma kalau ingat suruh sholat. Loh, wuduknya gimana? Kalau nggak bisa wuduk, diwuduin. Betul apa enggak? Dan dia sholat semampunya. Kalau istilahnya cuma bisa dengan gerakan mata aja. Rukuk sujudnya subhanallah, Allah kasih. Artinya sholat ini tidak ada kendala yang
bisa membuat kita ninggalin, kecuali kalau kita nggak sadar. Paham ya? Selama posisi ingat tetap sholat jalan. Subhanallah. Ya. Kemudian salat merupakan penyejuk hati, penenang jiwa, dan juga rahmat yang diberikan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Baihaqi, dikatakan innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Sesungguhnya Allah menjadikan aku cinta terhadap dunia ini, ya, dijadikan kecintaanku terhadap dunia ada dua, yaitu wanita dan juga minyak wangi. Ini Rasulullah paling senang istrinya dan juga siapa? Minyak wangi. Tapi waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikanku penyejuk mataku adalah salat. Membuat Rasulullah bahagia hidup. Jadi beda ya ikhwan. Hal yang kita senangi sama yang membuat kita bahagia itu dua bahasa yang berbeda. Kadang-kadang dua hal ini kita jadiin satu. Kalau saya senang ini, berarti kalau saya dapat ini saya bahagia. Salah. Paham ya? Ini yang kita senangi apa, tapi yang membuat bahagia nggak sama. Paham di sini ya? Jadi contoh, antum senang makanan. Tapi apakah kemudian ketika antum dapat makanan itu antum bakal bahagia hidup antum? Dipastikan. Belum tentu. Yang membuat kita bahagia adalah di mana kita diajarkan bagaimana urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mau dapat rahmat Allah, membuat hati kita tenang, jiwa kita sejuk, pandangan kita begitu menyenangkan, semua itu dengan urusan kita sama Allah, yaitu salat. Makanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan salat, kata Rasulullah apa? Qum ya Bilal arehna bis salah. Berdiri wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Maka ini dikatakan waju'il qurratu aini fis salah. Kemudian salat itu menghapus dosa dan juga keburukan. Yang dimaksud dosa apa? Dosa apa di sini? Dosa kecil. Dosa kecil. Karena di akhir hadis ini dijelaskan tentang bagaimana dosa besar. Dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian Jum'ah ilal Jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahuma idza ujtini batil kaba'ir. Ya, penghapus di antara keduanya kalau dijauhi dosa besar. Artinya ketika dosa besar dijauhi, maka Allah mudah menghapus dosa kecil. Jelas dengan amal saleh. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Keburukan yang dimaksud adalah dosa kecil. Paham perkara ini? Karena dosa besar harus dengan taubat. Ya. Dikatakan oleh seorang sahabat, dikatakan la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'a istighfar. Tidak ada dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kalau istiqomah ngelakuin dosa kecil artinya jadi besar. Tapi sebaliknya, tidak disebut dosa besar kalau ditutup dengan istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud. Makanya dosa besar harus diperbaiki dengan apa? Istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan permisalan penghapusan dosanya seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Ya. Rasulullah mengatakan, ada hadis yang ini, ada riwayat yang panjang lagi, ada satunya lagi dikatakan dari Jabir ibn Abdullah, ya, Rasulullah mengatakan mathalus salawatil khams, permisalan salat 5 waktu, kamathali nahrin jarin, seperti apa? Sungai yang ngalir. Kemudian apa? Ghamri ala babi ahadikum, ya, air sungainya melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, setiap hari dia mandi 5 kali sehari.
Di riwayat yang Rasulullah mengatakan apakah ada tersisa dari kotorannya? Jawabannya enggak. 5 kali, antum mandi 3 kali aja udah luar biasa. Ya, di Saudi itu orang mandi seminggu sekali. Kapan? Hari Jumat. Ya, kalau antum mandi di sana 3 kali sehari disebut apa? Kayak ikan katanya. Ya, karena airnya susah. Beda sama kita, air banyak, tropis kayak gini nggak mandi antum, subhanallah. Ya, mandi 2 kali luar biasa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang dan menghapuskan dosa disebabkan salat. Dari Sauban, ya, maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dikatakan akhbirni bi amalin. A'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alayka bi kathrati sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha ad-darajah wa khatta anka biha khati'ah. Rasulullah pernah ditanya, ya, berikan kabar kepadaku tentang amal yang kalau aku mengamalkannya memasukkanku dengannya ke dalam surga. Maka kata Rasulullah SAW, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosamu. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berjalan menuju salat akan dicatat kebaikan dan ditinggikan derajatnya serta dihapus dosanya setiap langkah. Makanya jangan remehkan berjalan menuju ke masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, di rumahnya, kemudian masya ila baitin min buyutillah, berjalan ke rumah, salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla, liyaqtadiya faridatan, untuk melakukan salat wajib, min faraidillah, dari yang Allah wajibkan, kanat khutwatahu, setiap langkahnya ada huma tahuttu khati'ah, menghapuskan dosa. Yang satunya lagi wal ukhra tarfa'u darajah, ngangkat derajat. Jadi langkah kita satu ngapusin dosa, satu ngangkat derajat, satu ngapusin dosa, satu ngangkat derajat. Antum tinggal hitung aja. Ya. Di hadis yang lain menunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya apa? Pahala, satu kebaikan. Ini dia. Di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kondisinya apa? Ngangkat derajat, ngapusin dosa, nambah pahala setiap langkah. Kemudian setiap yang mengerjakan salat dianggap bertamu di surga. Kebayang enggak? Orang yang sholat itu dianggap bertamu di surga. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain disebutkan, man ghada ila masjid, barang siapa yang pergi ke masjid kapan? Di pagi hari. Au raha, atau raha ini sore hari. Ya, a'adallahu lahu fil jannah nuzula. Allah menyiapkan buat dia hidangan dari surga. Kebayang? Kullama ghada aw raha, setiap berangkat pagi atau sore. Jadi kayak bertamu ke surga. Karena Allah siapkan hidangan di mana? Surga. Bagi orang yang berangkat ke masjid. Ini kewajiban bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan itu afdhaliyahnya di rumah, ya ikhwah. Bahkan para ulama menjelaskan kalau mereka berangkat ke masjid mereka enggak dapat keutamaan 27 derajat sebagaimana laki-laki. Jelas. Karena afdhaliyahnya di mana? Di rumah. Jadi keutamaan besar mereka mau di rumah berjamaah atau salat sendiri posisinya sama. Yang penting mereka di rumah. Ini bagi wanita. Ya, tapi jangan larang perempuan untuk pergi ke masjid. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian pahala orang yang keluar rumah untuk salat seperti pahala orang keluar berhaji dalam keadaan ihram. Ya,
Sebagaimana Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Ini syaratnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam posisi sudah suci. Ya, dia dalam posisi apa? Bahwa dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci. Jelas. Kemudian ila masjid, menuju kemana? Ke masjid. Maktubatin, ya, yaitu buat apa? Ila salati maktubah, untuk melakukan salat wajib. Salat wajib. Ya. Fa ajruhu ka ajril haji muhrim, seperti orang yang berhaji memakai ihram, pahalanya. Ya. Wa man kharaja, ya, ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyah fa ajruhu ka ajri mu'tamir wa salatun ala athari salatin la laghwa bainahuma kitabun fi'liyin. Tapi barang siapa yang menunaikan salat duha, jelas ya, dan dia tidak merasa lelah kecuali apa? Karena melaksanakan salat itu, maka pahalanya seperti pahala umroh. Ya, paham di sini? Berarti kalau orang yang melakukan salat wajib, pahalanya seperti apa? Haji dalam posisi berihram. Tapi orang yang melakukan salat duha sampai letih kecuali karena salat duha, pahalanya seperti umrah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Kemudian menunggu salat di masjid, ya. Kita menunggu salat nih seperti orang yang sedang berjaga di jalan Allah Azza wa Jalla. Ribat itu lagi jaga. Ya. Dikatakan ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang menghapuskan kesalahan, yaitu dosa kecil, dan yang mengangkat derajat. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu. Ya, isbaghul wudu al makarih, sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang kita nggak sukai. Tahu maksudnya? Lagi dingin luar biasa, antum pegang air, tetap antum wudu dengan sempurna, itu yang dimaksud. Ya, ahsan tayamum. Nah, ini kadang-kadang kayak gini modelnya. Ana daripada marit, subhanallah ya. Kalau kemudian Allah ngasih pahala kayak gini dan kemudian selama kita masih pegang air itu nggak masalah, cuman kadang mentok, antum wajib untuk apa? Wudu dengan baik. Karena Rasulullah menyuruh apa? Keutamaannya besar. Orang wudu, ya, pakai air biasa sama wudu kedinginan lebih besar pahalanya yang kedinginan. Karena mereka apa? Menyempurnakan wudu di posisi nggak menyenangkan. Jelas di sini. Ini keutamaan besarnya. Maka jangan pernah remehkan ini. Kemudian wakathratul khota'il masjid, dan memperbanyak apa? Memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah salat. Habis salat dia nunggu salat berikutnya. Maghrib nunggu salat isya. Antum lagi nunggu kayak gini, maka pahalanya apa? Fadalikumur ribat. Itu kayak orang lagi berjaga di jalan Allah Azza wa Jalla. Di riwayat yang lain disebutkan antum kayak orang lagi sholat, nunggu sholat ke sholat, hitung sholat. Makanya keutamaannya besarnya luar biasa. Kemudian sholat merupakan sebab utama untuk masuk surga, bahkan menemani Nabi SAW. Bayang, hadis riwayat Imam Muslim dikatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW fa ataituhu bi wadu'ihi wa hajatihi. Aku menginap bersama Nabi SAW, kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam. Ya, aku mendatangi, ya, beliau dengan air wudunya dan keperluannya. Kemudian faqala li sal. Kemudian setelah itu mengatakan padaku, mintalah. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta untuk aku bisa menemanimu di surga. Ya, aw ghaira dzalik. Qultu huwa dak. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah engkau meminta permintaan yang lain? Ya. Fa'ini ala nafsika bi kathratis sujud. Maka Rasulullah mengatakan,
bantulah aku untuk supaya terkabul keinginanmu dengan apa? Memperbanyak sujud. Maka orang yang memperbanyak sujud bisa apa? Kedudukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sujud. Maksudnya banyak sholat. Kemudian malaikat tetap ya mendoakan orang-orang yang sholat selama ia masih di tempat sholatnya. Bahkan ia masih dianggap sholat selama dia menahan ya dalam posisi sholat. Jadi nunggu sholat itu dianggap sholat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Dikatakan malaikat selalu bersolawat. Maksudnya bersolawat di sini adalah mendoakan. Ya, salah satu di antara kalian selama tetap di tempat sholatnya yang dia sholat di situ. Jadi kita nggak berubah, nggak kemana-mana sudah. Ustaz kalau mau kamar mandi, ke kamar mandi sebentar balik lagi. Paham ya? Maka dia tetap didoain sama malaikat. Kemudian ya Rasulullah mengatakan Allahumma salli alaihi. Ya, kata Rasulullah SAW, malaikat mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah dia. Kemudian apa? Allahumma arham. Ya Allah, rahmati dia. Malam yuhdits fihi. Ya, selama dia tidak berhadas. Ya, kemudian malam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti. Ya, wa qala ahadukum fis salati ma kanat salatu tahbisuhu, selama salatnya menahan dia. Maksudnya apa? Enggak pulang. Kalau pulang selesai berhenti. Ya, anak ada hajat dulu pulang ke rumah. Ya sudah, terputus. Selama enggak pulang, dia ketahan dengan salatnya tadi, maka kemudian dia mendapatkan pahala salat yang berjalan dan doanya malaikat yang berjalan. Dimintain ampunan dan rahmat. Insyaallah ya ikhwah. Ya, kemudian orang yang biasa sholat berjamaah, tapi dia kemudian mendapati jamaahnya udah selesai alias telat, tetap dapat pahala berjamaah, tapi dengan syarat biasa sholat berjamaah, bukan sekali momen. Ya, karena dengan suatu hal dia akhirnya terlambat dan sholat jamaahnya sudah selesai, pahala jamaahnya tetap dapat orang ini. Sebagaimana dikatakan man tawadda'a fa ahsana wudu'ah, barang siapa yang berwudu dengan dia memperbagus wudunya, kemudian thumma raha, kemudian pergi, fa wajadan nas qad sallu a'tahu Allahu jalla ya wa azza mithla ajri man sallaha wa hadaraha wa la yanqusa dzalika min ajrihim syai'a, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang ikut salat berjamaah dari pertama. Ya, jadi dia wudunya sudah benar, terus kemudian berangkat ke masjid ternyata tiba-tiba telat, tetap dapat pahala berjamaah selama membiasakan diri ya ikhwah. Ya, jadi jangan remehkan orang-orang yang terlambat ketika dia tentunya terlambat bukan sengaja. Ada udzur di situ. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Imam Albani. Nah, sekarang kita masuk ke dalam adab. Perhatikan baik-baik. Adab ini banyak yang kita nggak tahu. Yang pertama adalah adabnya dengan menutup aurat, memakai pakaian yang baik dan sopan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, pengertian sekarang disebut zina. Zina itu apa? Perhiasan. Nah, maksudnya zina di sini adalah pakaian yang bagus. Nah, para ulama mentafsirkan zina, pakaian yang bagus adalah yang menutup aurat. Ada enggak celana yang buat laki-laki yang enggak nutup aurat? Celana apa? Hah? Pensil. Celana pensil. Ini enggak boleh dipakai buat di masjid ikhwah. Keluar rumah aja enggak pantas buat pakai itu. Karena Rasulullah mengatakan nanti datang akhir zaman, tidaklah seorang berpakaian kecuali telanjang. Yang model kayak gitu ngetat.
sampai kemudian bentuk badannya. Ini kan sempat tren nih, ya. Maka ini bukan disebut zina. Antum akhirnya tambah ngerusak, akhirnya tambah jadi dosa. Ya, makanya dengan kata-kata zina. Nah, kemudian sebagian ulama lagi mengatakan zina ini juga disebut dengan pakaian yang lebih indah. Pakaian yang bagus dipakai buat ke masjid itu juga disebut zina. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pakaian yang menutup aurat, ada di sisi lain sebagian ulama mengatakan pakaian yang bagus. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, nakala Ibnu Hajar, ya disebut dalam Fathul Bari, ittifaq Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan para ulama sepakat ala an al-murad satrul aurah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud zina adalah nutup aurat. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, ya, yang zina itu juga bisa disebut dengan perhiasan ketika sholat, tapi ditekankan terutama di dua sholat, sholat Jumat sama sholat Id. Pakaian yang bagus ditekankan di dua sholat. Dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan walihadihil ayah wa ma warada fi ma'na min sunnah yustahabbu at-tajammulu inda shalah. Ya, disunnahkan untuk berhias ketika salat. Kapan? La siyama, terutama yaumul jum'ah wa yaumul id, hari Jumat dan hari Id. Terutama. Ya, ini ditekankan. Wattibu li'annahu minaz zina. Dan juga apa? Dan disukai memakai wangian karena itu bentuk dari apa? Dari perhiasan. Makanya kalau sholat jangan sampai bau, karena bau ini sholatnya jadi makruh. Bahkan Rasulullah mengatakan mendingan di rumah. Ya, nah ini ada penjelasan insya Allah. Kemudian menghindari bau yang nggak sedap dari anggota tubuh. Biasanya bawang apa yang buat nggak sedap? Bawang bombay. Ini ada yang orang yang nggak suka, sebagian dikatakan man akala thuman, barang siapa yang makan bawang merah, au basalan, atau bawang putih, ya, falyatazilna, maka hendaklah dia menjauh dari kami, au ya'tazil masjidana, atau menjauh dari masjid kami, ya, walyaqud fi baitihi, lebih baik dia duduk di rumahnya. Jangan deket-deket kalau lagi bau. Ya, makanya pakaian itu harus habis kerja bau luar biasa dipakai langsung sholat. Bukan masalah apa. Yang jadi permasalahan adalah malaikat itu bisa pergi gara-gara ada bau itu. Tambah dosa iya, ganggu sebelahnya, ngerusak kondisi. Makanya Rasulullah menyuruh jauh-jauh. Berarti apa? Pakaian khusus, bersihin dulu badannya, baru. Bukan masalah tidak ada najisnya, yang jadi masalah baunya. Paham di sini? Karena di riwayat yang lain, antum lihat hadis yang lainnya. Ya, man akal basal, barang siapa yang makan bawang merah, wathuma, bawang putih, wal karoth itu bawang yang besar itu. Ya, kemudian fala yaqrabanna masjidana, barang siapa apa? Janganlah mendekati masjid kami. Fa innal malaika tata'adda, ya, karena malaikat terganggu mimma yata'adda minhu banu Adam, sebagaimana terganggunya anak Adam. Kalau di situ ada orang terganggu, malaikat juga ikut terganggu. Udah, itu prinsipnya. Makanya kalau antum mau tolong menolong, siapin minyak wangi. Itu nolong itu. Ya, supaya apa? Orang yang tadi kurang sedap, mereka bisa pakai minyak wangi, ya, sehingga dia juga bisa sholat dengan baik, ya, mendapatkan keutamaannya dan tidak menyakiti yang lainnya. Makanya orang yang nyiapin minyak wangi di masjid itu nolong orang banyak sebenarnya. Subhanallah ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, dilarang seseorang mendatangi masjid. Kenapa? Ini alasannya. Karena kalau kaum muslimin hendak sholat di masjid terganggu dengan bau yang nggak sedap yang ada pada anggota tubuh atau pakaian seorang, maka malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat kita terganggu. Supaya apa? Masjid itu kondusif, sholatnya enak, nyaman.
Kenapa? Orang-orang baunya enak. Tapi kalau antum bau nggak sedap, antum fokus sama gundel di hati antum, lupa kalau sholatnya rakaat berapa. Betul nggak? Dari tadi ya Allah kok baunya kok gini ya Allah, kok nggak enak gini. Oh, coba kalau mandi dulu, oh subhanallah. Habis gitu rakaat berapa ya? Setan manfaatin itu ya ikhwah. Hancur sholat kita ini. Ya, nah pergi ke masjid nggak usah pakai terburu-buru. Kenapa? Karena jalannya antum ke masjid dihitung sholat. Jalannya antum ke masjid dihitung sholat. Rasulullah memerintahkan kita nggak boleh terburu-buru. Disebutkan idza uqimat shalah, kalau sudah qomat istilahnya. Ya, fala ta'tuha tas'aun. Ya, janganlah engkau mendatanginya dengan apa? Tergesa-gesa. Waktuha tamsun, tapi datang dengan jalan. Jangan sampai pakai lari, jalan-jalan. Ya ikhwah, jalannya Rasulullah tahu nggak caranya? Rasulullah kalau jalan itu kayak orang nurunin gunung. Orang nurunin gunung gimana? Bukan tegap lagi, kakinya, napaknya jelas. Nggak pakai ngawang orang bilang. Ya, kemudian kayak gimana? Agak cepat kan? Itu jalannya Rasulullah. Itu disebut jalan. Rasulullah biasa jalannya kayak gitu. Bukan kemudian selangkah santai diam, selangkah nggak ada. Nah, jalannya Rasulullah itu benar-benar tegapnya luar biasa. Antum bisa berjalan dengan cara seperti itu, tapi jangan sampai lari. Ya, lari ini nggak seharusnya. Maka karena Rasulullah mengatakan alaikum as-sakinah, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Barang siapa yang mendapati berapa rakaat dia sholat, maka sholatlah. Nggak usah bingung. Kenapa? Tetap dapat pahala jamaah nggak? Tetap dapat. Ya. Wama fatakum faatimu. Apa yang kalian lewatkan, ya, istilahnya tertinggal, maka sempurnakan. Oh iya, tertinggal. Ustaz, ruku anas dapat sama ruku sama orang sudah dapat 1 rakaat, tinggal rukuknya. Ya ikhwah, ini sholat karena Allah atau karena kejar-kejaran? Ini kita harus tanya sama diri kita masing-masing. Makanya Rasulullah mengatakan yang nggak didapetin sudah, berarti apa? Sempurnakan, selesai. Ini prinsipnya. Al-Imam Abu Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Baina nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'na jalbata rijal." Tahu jalbah? Jalbah itu suara orang tergesa-gesa. Pas salat bersama Nabi SAW, kemudian terdengar suara tergesa-gesa orang, langkah kakinya. Kemudian falam masala, ya, ketika salat kemudian mengatakan apa? Masya'nukum, apa yang buat kalian? Ista'jalna ila salah, maka mereka mengatakan kami terburu-buru menuju ke salat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, fala taf'alu idza ataitumus salah fa'alaikum bis-sakinah. Janganlah kalian melakukan kalau kalian mendatangi salat. Hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapatin, hendaklah dia salat dengannya, maka apa yang kalian lewatin dengannya, maka hendaklah kalian sempurnakan. Yang kalian lewatkan itu disempurnakan. Tertinggal. Hikmahnya apa? Karena seseorang yang berjalan menuju ke masjid, dia dalam keadaan sedang dalam sholat, dihitung sholat. Jalan antum ke masjid dihitung sholat. Nih, di riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Kalau kalian ya menuju untuk sholat, maka dia dalam keadaan sholat. Makanya nggak boleh terburu-buru. Sama dengan kita sholat lagi cepet-cepet, diterima gak sama Allah? Gak diterima. Berarti kalau kita berangkat ke masjid terburu-buru, langkah kaki kita diterima gak sebagai pahala? Gak diterima, gak boleh. Kalau kita mau dihitung sholat perjalanan menuju ke masjid, maka jangan cepet-cepet. Subhanallah ya ikhwah, ini hikmah besarnya ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, ketika dia menuju sholat, ia dicatat sebagai orang yang sedang sholat, sehingga dia tidak boleh terburu-buru ketika menuju ke sholat. Harus perlahan, santai, tenang ya.
kemudian bersegera menuju ke masjid lebih dahulu. Ini ada 20 pembahasan, insya Allah yang berikutnya kita akan bahas ketika di pertemuan berikutnya. Bahkan ada sebuah pertanyaan, boleh nggak kita doain keburukan buat orang lain? Boleh nggak? Yakin nggak boleh? Bolehnya di mana? Namanya dibunuh, itu kan mendoakan kejelekan Allah yang membunuh sahabat Rasul yang diberitakan. Bukan yang itu. Ini doain sesama muslim. Boleh nggak doain jelek? Boleh dalam hal apa? Hah? Sesama muslim ya ikhwah. Nggak boleh? Mutlak, Masya Allah. Boleh di satu kondisi, ya, disunnahkan malah, disuruh. Dalam hal apa? Insya Allah di selasa berikutnya, insya Allah. Silahkan buat PR. Ya, mudah-mudahan apa yang, kenapa? Belum nyampe bahasannya. Ya udah. Seseorang ketika dia di masjid, ya, dia boleh mendoakan orang, ya, dalam masalah apa? Bisnis, sah. Bisnis, ya. Perhatikan Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan idza ra'aitum man yabi'u au yabta'u fi masjid. Kalau kalian melihat seorang yang jual atau membeli di masjid, faqulu. Rasulullah nyuruh kita, dan itu sunnah, kita dapat pahala doain keburukan. Dapat pahala, kebayang enggak? Faqulu la arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Sunnah, dapat pahala. Rasulullah nyuruh kita apa? Doain dia supaya nggak beruntung. Yang pertanyaannya, yang dagang di masjid memangnya orang kafir? Orang kafir apa muslim? Muslim. Nggak mungkin orang mau di masjid bicara dagangan, dia sholat, dia kafir. Nggak mungkin, muslim. Rasulullah nyuruh doain dia supaya dagangannya nggak untung. Ojo keras-keras. Kalau antum keras-keras, tenang-tenangan ya bahaya. Artinya apa? Ingetin dia maksudnya. Ingetin. Nah, gini, makanya ada dua kondisi. Makanya saya mau jelasin minggu depan, waktunya nggak cukup. Antum sudah nggak terburu kepengen cepet-cepet. Makanya ada penjelasan detailnya. Kita bahas insya Allah berikutnya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Di permasalahan berat ngomong bisnis tok, ini termasuk dalam perkara ancaman ini. Ya, yang boleh yang bagaimana? Kita bahas berikutnya. Ini sudah pada nggak sabar semua. Ya, makanya muncul banyak pertanyaan. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menuju ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.